Hai semua, di video kali ini aku akan buat bakpia basah isian coklat. Dalamnya sangat legit, berlayer, dan tentunya lembut banget. Coklatnya pun sangat terasa ya teman-teman. Dan ini rasanya mirip dengan bakpia yang ada di Yogyakarta. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Pertama kita buat isiannya. Siapkan wadah bersih dan juga kemudian masukkan 190 gram tepung terigu yang sudah disangrai. Di sini kita ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika tepung yang sudah disangrai, maka akan menjadi berkerindil seperti pada video. Sehingga kita perlu mengayaknya terlebih dahulu agar tekstur dari tepung terigunya menjadi halus. Di sini saya menggunakan bantuan spatula untuk mengayak ya teman-teman, karena tepung terigunya berkerindil. Kemudian kita masukkan 50 gram coklat bubuk. Di sini juga saya mengayak terlebih dahulu. Agar nantinya bisa dihasilkan isian bakpia coklat yang memiliki tekstur yang lembut. Selanjutnya tambahkan 150 gram gula halus. Ini juga saya ayak ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa tekstur dari gula halus pun masih ada yang berkerindil, sehingga kita perlu mengayaknya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk menggunakan spatula bahan keringnya hingga tercampur merata. Setelah bahan kering tercampur merata, kemudian masukkan 100 gram mentega yang sudah dicairkan. Aduk sebentar dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah seperti pada video, kemudian tambahkan sekitar 40 ml air matang. Di sini saya menggunakan air matang ya teman-teman. Lanjut kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Kemudian kita timbang adonan isian seberat 25 gram. Di sini akan dihasilkan 20 pcs adonan isian bakpia coklat. Dengan berat 25 gram nantinya akan dihasilkan bakpia isi coklat dengan ukurannya lebih besar dari biasanya. Jika teman-teman ingin ukuran bakpia lebih kecil dan lebih banyak yang dihasilkan, bisa ditimbang adonan isian seberat 19 gram. Selesai ditimbang dan dibulatkan, untuk adonan isian bakpia ini kita istirahatkan di dalam kulkas dan tutup dengan plastik wrap. Kemudian kita lanjutkan membuat adonan minyak atau kulit A. Masukkan 100 ml air matang ke dalam wadah bersih. Lanjut masukkan 100 ml minyak goreng. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Lanjut kita masukkan seperempat sendok teh garam. Kemudian kita aduk menggunakan spatula hingga garam dan gulanya larut. Teman-teman juga bisa menambahkan vanili bubuk ke dalam adonan kulit A. Setelah gula dan garam larut, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Setelah cukup tercampur seperti pada video, kita lanjutkan uleni sedikit dengan menggunakan tangan. Uleni sebentar saja ya teman-teman. Kemudian bungkus dengan plastik wrap atau plastik apapun dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 hingga 30 menit. Agar nantinya adonan lebih rileks saat kita gilas. Kemudian kita lanjutkan membuat adonan kulit B atau adonan kulit mentega. Di sini saya masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 85 gram margarin ke dalam tepung terigu. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata.
Di sini saya lanjutkan mengadon kulit B menggunakan tangan ya teman-teman, dan pastikan menggunakan sarung tangan agar adonan kulit B tidak lengket di tangan. Bungkus adonan kulit B menggunakan plastik wrap, kemudian istirahatkan selama 15 hingga 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, kita buka adonan kulit A dan kemudian kita timbang. Kita timbang adonan kulit A dengan berat 23 gram. Setelah didapat berat 23 gram untuk adonan kulit A, kemudian kita bulat-bulatkan teman-teman. Di sini untuk adonan kulit A juga didapatkan 20 pcs. Kemudian ini kita tutup menggunakan plastik wrap dan istirahatkan kembali sekitar 15 menit. Kemudian kita lanjutkan untuk menimbang adonan kulit B atau adonan mentega. Adonan kulit B atau adonan mentega ini akan memberikan layer pada kulit bakpia. Di sini untuk adonan kulit B kita timbang dengan berat 10 gram. Kemudian ini kita lanjut bulat-bulatkan dan lakukan hingga adonan kulit B habis. Dengan berat 10 gram untuk adonan B, di sini dihasilkan 20 pcs adonan kulit B. Kemudian tutup adonan kulit B menggunakan plastik wrap agar adonan tidak kering dan istirahatkan selama 15 menit. Kemudian setelah diistirahatkan, ambil 1 pcs adonan kulit A, pipihkan. Lanjut, letakkan adonan kulit B di atas adonan kulit A. Kemudian tutup adonan kulit A hingga menutupi adonan kulit B. Di sini kita rapatkan ya teman-teman, agar nantinya adonan kulit B saat digilas tidak keluar dari adonan kulit A. Lanjut kita gilas menggunakan rolling pin. Gilas memanjang seperti pada video. Untuk ketebalan gilasan pertama bisa dilihat pada video. Kemudian kita gulung adonan dari bawah ke atas. Gilas kembali memanjang seperti pada video. Kemudian gulung kembali dari bawah ke atas. Nah, akan didapatkan ukuran kulitan seperti pada video. Dan ini merupakan gilasan yang terakhir sebelum dimasukkan isian. Kemudian untuk bagian tengah kulitan kita pastikan tidak digilas setipis mungkin, karena nanti akan diletakkan isian agar isian tidak mudah bocor saat kita panggang. Kemudian letakkan isian coklat di bagian tengah atau di bagian yang lebih tebal pada kulitan. Kemudian kita tutup dan kita rapatkan dan pastikan isian coklat tidak keluar dari kulitan bakpia. Lakukan seperti pada video. Lanjut kita rapikan bagian bawahnya, dan jika ini ketebalan kita bisa memotong ya teman-teman. Nah, seperti inilah ukuran bakpia isi coklat yang dihasilkan.
Kemudian taruh di atas loyang dan kita istirahatkan serta kita tutup menggunakan serbet ataupun kertas wrapping. Lanjutkan dengan cara yang sama hingga adonan habis. Kemudian panaskan teflon dengan menggunakan api kecil dan pastikan menggunakan tatakan besi atau plat besi di bagian bawahnya agar dihasilkan panas yang merata di atas teflon. Selanjutnya teflon kita beri olesan sedikit minyak. Lanjut kita panggang bakpianya di atas teflon menggunakan api kecil. Karena saya menggunakan teflon kecil, sehingga dalam satu kali panggangan hanya cukup untuk 4 bakpia saja. Kemudian teflon kita tutup menggunakan tutup panci agar panasnya tidak keluar dan matangnya bisa merata. Setelah kurang lebih 15 menit, kemudian ini kita balik ya teman-teman, dan panggang bagian sisi atas. Selanjutnya kita olesi kulitan bakpia dengan menggunakan sedikit minyak agar dihasilkan kulitan bakpia yang tidak terlalu kering. Tutup kembali dan panggang bakpia hingga matang. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian angkat bakpia dan dinginkan. Nah, seperti inilah tingkat kematangannya. Lanjut panggang bakpia yang lainnya ya teman-teman. Dan inilah hasilnya bakpia isi coklat yang sudah dipanggang. Terlihat sekali matangnya sangat merata dan wangi coklatnya sangat harum sekali ya teman-teman. Bisa dikemas menggunakan toples seperti pada video sebagai ide hampers. Satu toples berisi 6 bakpia ya teman-teman. Nah, ini saya coba ambil satu dan bisa kita lihat tingkat kematangannya sangat merata dengan menggunakan api kecil saat memanggang. Kelihatan kulitan bagian luarnya sangat renyah. Dan ini saya coba belah menggunakan pisau untuk melihat isiannya dan juga layer pada kulitnya. Nah, bisa kita lihat isiannya pun sangat full, nyoklat sekali. Dan bisa kita lihat ya teman-teman bahwa kulitannya berlayer dan berlapis-lapis. Jangan lupa untuk request resepnya dan see you on the next video.